Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini gereja kita memperingati Santo Ambrosius sebagai uskup dan pujangga gereja. Ia lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman, dari sebuah keluarga Kristen. Ayahnya menjabat gubernur Gaul dengan wilayah kekuasaannya meliputi Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, Jerman, dan Afrika. Ia mendapat pendidikan yang baik dalam bahasa Latin, Yunani, dan ilmu hukum. Dalam hidupnya dia selalu mendedikasikan kemampuannya untuk Tuhan, untuk gereja. Kata-kata yang paling terkenal dari Ambrosius adalah Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang memanggil dan mengutus para muridnya. Perutusan para murid oleh Yesus bertujuan untuk mewartakan kerajaan Allah, kerajaan kasih dan keselamatan kepada banyak orang. Dalam perutusannya, Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit terhadap orang-orang yang membutuhkannya. Kuasa yang diberikan oleh Yesus bukanlah untuk membuat para murid merasa hebat, untuk membuat banyak orang merasakan kehadiran Allah lewat para murid. Satu pesan pokok yang terus disampaikan oleh Yesus sebelum mengutus para murid ialah supaya mereka mewartakan kerajaan Allah, bukan mewartakan dirinya. Perutusan ini karena pada saat itu masih banyak orang yang belum merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Mungkin saja karena sakit, kerasukan setan, dan juga karena masih banyak orang yang menutup diri pada belas kasih Allah. Saudara-saudara terkasih, kita juga dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Kemampuan yang kita miliki bukan semata-mata karena kehebatan kita,
tapi karena belas kasih Allah sehingga kita bisa memperolehnya. Kemampuan yang kita miliki dipergunakan untuk melayani sesama. Contoh sederhana, di sebuah stasi ada umat yang mempunyai kemampuan menjadi ketua stasi, pengurus lingkungan, lektor, dirijen, penerima tamu, misdinar, katekis sukarela, dan tugas-tugas lain. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu hendaklah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diingat bahwa pelayanan itu untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia, bukan untuk mempromosikan diri, untuk menyatakan bahwa kita orang hebat, melainkan mewujud nyatakan kekuasaan Allah, Tuhan kita sendiri. Perutusan yang kita terima dari Yesus mengajak kita untuk semakin bersemangat dalam melakukan tindakan kasih kepada sesama. Hal ini bisa kita mulai dengan hal-hal sederhana, yaitu melalui pemberian diri untuk semakin mencintai istri atau suami, anak-anak yang diberikan Tuhan untuk dijaga dan dirawat, dibimbing dan dibina, mengunjungi teman atau umat yang tidak lagi hadir ke gereja, mengunjungi orang sakit, ataupun dengan mendengarkan keluh kesah orang lain. Dengan tindakan sederhana ini, sebenarnya kita sudah mewartakan kerajaan Allah kepada sesama. Mari kita bersama-sama berusaha untuk menggunakan kesempatan dan kemampuan kita yang kita peroleh dari Tuhan dengan cuma-cuma, dan kita bagikan juga secara cuma-cuma dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun ucapan-ucapan terima kasih yang berlebihan untuk kita, melainkan kita melakukannya karena kita terlebih dahulu mengalami segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dengan cuma-cuma yang bisa kita alami, dan kita mau bagikan kepada sesama kita dengan cuma-cuma. Tuhan memberkati semua perbuatan baik kita. Ya Allah yang Maha Rahim, kami menyadari bahwa seringkali kami terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hidup kami. Bantulah dan ajarilah kami untuk senantiasa memikirkan segala kehendak-Mu dan mampu melaksanakannya dalam hidup kami. Kuatkan hati dan pikiran kami, utus Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia mewartakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu yang kami terima dengan cuma-cuma, dan mampukan kami untuk berbaginya kepada sesama kami juga dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan apapun dari manusia, melainkan hanyalah memuliakan nama-Mu. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama
saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.